Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda, berbagai hasil ramalan untuk Anda seperti apa yang akan saya ramalkan mengenai tentang dalam waktu dekat yang akan terjadi ya. Di sini mengenai tentang subtema, apa yang akan menjadi tujuan hidup kamu dalam waktu dekat, dipengaruhi oleh emosional kamu ya. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya Anda jangan lupa like, di-share, di-komen, dan di-subscribe ya, supaya mohon ikut berpartisipasi, ikut melike ya, supaya saya bisa membuat sebuah video ini secara berlangsung dan sepenuh dengan menyenangkan ya buat Anda yang pecinta Evan Jaya. Jadi saya bisa meramal untuk Anda lebih jauh lagi dan lebih menyenangkan untuk Anda ya. Oke teman-teman, di sini ada 4 kartu. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu? Pertama, ini kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu, yang kedua kucing warna orange, yang ketiga kucing warna putih, yang keempat kucing warna hitam. Teman-teman bisa memilih waktu 5 detik ya. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau mempost video sesuka hati kamu ya. Kita akan melihat sesuatu yang akan dihadapi emosional kamu dalam perjalanan hidup kamu dan apakah tujuannya ya. Kita akan memulai dengan 5 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan kartu yang paling ujung kiri. Pertama itu kucing warna abu-abu ya. Kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna abu-abu, sesuatu yang akan kamu hadapi dalam waktu dekat, ada unexpected income, ada child ya. Ini penggambaran child, ini mengenai tentang memulai hidup kamu, awal hidup kamu yang baru ya. Di sini mengenai tentang sebuah proyek baru, pekerjaan baru, atau memulai mewakili awal hidup yang baru, sesuatu hal yang baru yang akan digambarkan dalam waktu dekat ya. Nah, akan membawa juga di sini mungkin bisa membawa dalam sebuah kesedihan ataupun sebuah kegembiraan ya, kebahagiaan ataupun kepuasan hati ya. Nah, di satu sisi ini yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah bentuk penghasilan tak terduga ya. Penghasilan tak terduga ini maksudnya adalah sesuatu yang akan diberikan kepada kamu dengan segala bentuk yang akan kamu terima ya. Nah, jadi untuk kamu ini mengenai tentang sebuah peningkatan dalam hal uang, kepuasan, penghargaan dan tak terduga, ataupun memang berbentuk sebagai ambisi ataupun sebagai wujud dalam tindakan yang kamu terima dalam sebuah sikap energi yang positif ataupun energi cahaya yang baik ya. Nah, jadi teman-teman di sini coba kita akan melihat dari segi emosional kamu dalam menanggapi segala sesuatunya dengan baik. Sebuah emosional ya yang akan kamu hadapi di sini dalam hidup kamu ada wisdom, ada force ya. Nah, wisdom ini mengenai tentang sebuah kebijaksanaan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu memiliki sebuah kebijaksanaan yang memiliki sebuah pengetahuan yang cukup luar biasa ya. Nah, jadi di sini di kehidupan yang sekarang kamu yang saya lihat di sini adalah kamu bisa mempelajari sebuah bentuk pelajaran ataupun sebuah bentuk pengalaman ya, sebuah bentuk informasi dalam hidup kamu yang cukup berguna dalam diri kamu, bagaimana kamu menanggapi segala sesuatunya ya. Jadi di sini sudah waktunya di sini dalam waktu dekat memang merupakan sebuah tanda bahwa untuk sebuah mengubah jalur karir kamu ya, hidup kamu dalam sebuah bimbingan dalam pekerjaan yang cukup bermakna ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat adalah wisdom. Kamu lebih banyak percaya diri dan kamu mengetahui bahwa kamu itu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Kamu tahu bagaimana kamu membuat karir kamu bisa lebih bagus lagi dengan hasrat sejati kamu. Sedangkan di sini dengan kartu false, kata sumpah ya. Di sini dengan kata sumpah di sini yang saya lihat adalah dulunya kamu adalah seorang biarawan ya ataupun seorang biarawati. Jadi kamu lebih banyak membuat kata sumpah ya. Jadi sampai sekarang ini kamu lebih banyak menghantui diri kamu seperti apa. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu berikan, kamu bisa memberikan sebuah bentuk penyangkalan dengan kata sumpah terhadap Tuhan, ajaran agama kamu masing-masing. Jadi sampai sekarang ini kamu sangat susah untuk bisa mendapatkan sebuah apa yang menjadi apa yang bisa kamu gapai sampai saat ini ya. Ya sehingga di sini kamu lebih banyak membuat diri kamu tuh lebih banyak mendapatkan sebuah kerugian di masa lampau, sehingga di masa sekarang kamu susah untuk mendapatkan
apa yang bisa menjadi keinginan kamu, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ya, saya bisa membantu kamu untuk lebih banyak membantu melepaskan kata sumpah kamu. Ya, sepanjang waktu di sini kamu bisa membatalkan, tapi di sini kamu harus bisa dilakukan dengan cara pencerahan aura. Ya, pencerahan aura nanti bisa saya bukakan dengan kata sumpah, dan kamu juga bisa membantu diri kamu sendiri untuk menggapai apa yang bisa kamu capai. Ya, jadi kamu dibantu dengan pencerahan aura, nanti saya akan bantu kamu dengan bagaimana kamu akan memutuskan kata sumpah kamu. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini memang sangat bagus sekali. Kamu orangnya cukup bijaksana dalam menanggapi apa yang bisa kamu raih. Tapi di satu sisi, memang kamu di satu sisi kamu ada sisi dampak positifnya, tapi di satu sisi kamu ada dampak negatifnya, kata sumpah. Jadi bisa kamu capai, tapi kamu sangat susah untuk diraih. Jadi kamu bisa cukup dimengerti ya. Bisa kamu gapai, bisa kamu capai, tapi sampai di tangan kamu sangat susah untuk kamu raih. Hanya dengan kata sumpah, inilah kata sumpah kamu harus bisa kamu berikan dengan cara menghancurkan, menjauhi, dan menghilangkan. Karena apa yang selama ini bisa kamu korbankan, bisa kamu dapatkan. Untuk memulai hidup kamu awal yang baru, kamu harus bisa melakukan pencerahan aura. Kamu harus bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sisi baiknya, sisi energi yang bisa kamu capai dengan sisi energi positifnya. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Energi yang bisa kamu gapai ini sebenarnya berasal dari dalam diri kamu. Bijaksanalah, yang apa yang akan kamu capai itu semua tergantung dalam kata sumpah kamu, ya. Apa yang bisa kamu raih sebenarnya bisa, tapi dihambatin, ditutupi dengan kata sumpah kamu di masa lampau. Jadi sehingga emosional kamu tuh lebih banyak bertubi-tubi, sehingga apa yang akan kamu capai, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan di masa depan ataupun di masa sekarang. Sehingga apa yang sudah kamu korbankan lebih banyak daripada mendapatkan sebuah sisi hasil yang lebih maksimal, ya. Jadi apa yang harus kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Lantas bagaimana dengan perjalanan hidup kamu? Ada movement, ada peaks of joy. Perjalanan hidup kamu di sini yang saya lihat adalah banyak sebuah pergerakan, ya. Kamu banyak memberikan sebuah energi yang positif, kamu banyak memberikan sebuah sikap yang bijaksana dalam hidup kamu dalam sebuah pergerakan yang maju, ya. Pergerakan yang cukup positif dalam hidup kamu. Tetapi di satu sisi apa yang kamu terima, apa yang kamu gapai masih belum masih belum bisa kamu terima dengan waktu yang dekat. Waktu yang sangat jauh sekali itu sangat dipengaruhi oleh namanya kata sumpah di sini, ya. Nah, sehingga di sini kata movement sebenarnya sangat bagus sekali. Tapi satu sisi hidup kamu di sini kamu selalu merasa bahwa kamu bisa hidup lebih banyak bersyukur, kamu bisa hidup lebih banyak membahagiakan orang lain di sekitar kamu, ya. Kamu menganggap bahwa hidup kamu adalah sebagai ladang dalam mencapai sebuah puncak kebahagiaan. Tapi satu sisi kamu selalu banyak melakukan sebuah perubahan, ya. Kehidupan kamu perubahan ke perubahan yang lain, dan kehidupan kamu selalu meningkat dan meningkat yang lainnya. Tetapi perubahan yang cukup drastis tidak memberikan sebuah efek yang cukup memungkinkan bahwa kamu tuh bisa memuaskan diri kamu dengan hasil yang kamu dapatkan. Nah, coba kamu pikirkan dan coba kamu rasakan. Kamu memilih kartu pertama. Di sini yang salah adalah kamu selalu melakukan sebuah pembenahan diri, kamu selalu melakukan sebuah introspeksi diri, kamu selalu melakukan sebuah perubahan, pergerakan yang cukup drastis, tapi yang didapatkan hanya 10-20% saja. Tetapi bagaimanapun juga yang saya lihat kamu adalah kamu selalu membahagiakan diri kamu dan orang lain di sekitar kamu. Meskipun apa yang kamu capai sangat minim sekali ataupun sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan jadi apapun yang akan kamu capai, di sini yang salah adalah pergerakan maju kamu tuh kamu tidak pernah lengah, tidak pernah lelah, dan tidak pernah putus asa. Jadi sehingga ini yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Dalam perjalanan hidup kamu tuh kamu sangat bagus sekali. Apa yang akan kamu sikapi dapat memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dari segi tujuan hidup kamu yang akan kamu capai mengenai tentang sebuah emosional kamu yang akan kamu sikapi nantinya di sini bagaimana. Coba kita akan membuka kartu yang terakhir, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada dipengaruhi oleh the universe might wife, ya, the Jade Star. Nah, di sini ada kartu the universe might wife. Ini mengenai tentang sebuah peningkatan, kesuburan, kemapanan, ya. The universal midwife ini mengenai tentang sebuah manfaat,
tugas kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu capai dan akan apa yang akan kamu berikan. Di satu sisi, kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri kamu dengan apa yang akan kamu kerjakan dengan bentuk perhatian diri kamu sendiri. Melepaskan dan sebuah penutupan kehidupan kamu di masa lalu. Karena kehidupan kamu seperti apa yang kamu capai nantinya, di sini akan mendapatkan sebuah energi yang cukup baik, energi yang cukup positif dalam membuat hidup kamu seperti apa. Di sini yang saya lihat adalah kamu harus bisa lebih banyak bersiap-siap melepaskan beban masa lalu, melepaskan segala sesuatu yang tidak baik, dan segala sesuatu diberikan segala bentuk rintangan. Hidup kamu tantangan dan hambatan, inilah yang menjadi sebuah batasan bahwa kamu akan bisa mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang cukup besar di sini adalah kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup fantastis, cukup fleksibel, dan cukup tidak memberikan ataupun merugikan ataupun menyakiti satu sama lain, apalagi dengan diri kamu sendiri. Ya, hidup kamu di sini adalah melepaskan segala sesuatu yang tidak baik ataupun melepaskan yang sudah lewat. Jadi yang tujuan hidup kamu itu kamu lakukanlah dan fokuskanlah sesuatu ke depannya dengan sisi energi yang positif. Jangan melihat ke belakang, tetapi tetaplah maju melihat ke depan, ya. Jadi apa yang kamu sikapi di sini adalah kamu harus bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membuat kamu mencapai sebuah kehidupan kamu seperti apa, supaya kamu bisa memulai hidup kamu awal yang baru. Dengan kehidupan kamu seperti apa ala kadarnya, itu nanti akan berkembang demi berkembang, tahap demi setahap akan mendapatkan sebuah kepuasan hati. Meskipun apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan tidak lebih maksimal ataupun tidak menjanjikan sesuai ekspektasi kamu, tetapi tetaplah lakukan sesuatu dalam waktu dekat, perubahannya cukup besar, nanti akan mendapatkan sebuah hoki rezeki yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu raih, ya. Oke teman-teman, lakukanlah pencerahan aura jika kamu mau, dan bisa membantu kamu untuk memutuskan kata sumpah kamu, ya. Oke, kita akan memulai dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Yang akan kamu hadapi di sini mengenai tentang concern high hunter, ya. Concern mengenai tentang sebuah bentuk kekhawatiran, fokus, dan yang akan terjadi, yang akan kamu sikapi dengan penuh perhatian, ya, penuh sikap yang cukup matang dan lebih dewasa, ya, menguasai keadaan, situasi, kondisi seperti apa. Di sini yang saya lihat adalah sebagai bentuk kecemasan, kebingungan, ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus terhadap kondisi mental yang cukup menekan, ya, sehingga tidak ada sebuah kejelasan apa yang harus kamu lakukan, sehingga lebih banyak cenderung berpikir negatif ataupun lebih banyak menjadi sebuah pesimis, ya, dalam hati kamu, ya. Di sini yang saya lihat adalah sebenarnya ada sebuah ambisius, ya, dalam kehidupan kamu, kurangnya prospek karir kehidupan kamu seperti apa, dan apa yang kamu capai di sini adalah segala bentuk sebuah konsentrasi, ya, sehingga apa yang kamu lakukan banyak terganggu oleh sebuah sikap pesimis dan kekhawatiran kamu, ya. Jadi sini diibaratkan bahwa kamu harus lebih banyak mencari menghadapi sebuah kekhawatiran. Kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan sesuatu yang ada di sekitar kamu dengan cukup sangat hati-hati, ya. Jadi sebuah kebebasan dalam diri kamu di sini adalah mengenai tentang sebuah high hunter, ya. High hunter di sini mengenai tentang apa yang akan kamu capai. Ini mengenai tentang sebuah penghargaan, kehormatan, ataupun sesuatu yang akan kamu capai dengan sebuah kebanggaan, kepuasan hati, dan kehormatan kamu, ya. Di sini memungkinkan adalah sebuah kartu yang cukup positif, ya. Jadi kamu lebih banyak mendapatkan sebuah tekanan, ya, tekanan batin, dan sebuah kurang adanya sebuah ambisius dalam menggapai apa yang bisa menjadi prioritas dalam hidup kamu. Jadi keberhasilan, kehormatan, promosi, atau kenaikan gaji, ini yang saya lihat adalah sesuatu yang akan terjadi dengan diri kamu. Itulah nanti akan mendapatkan sebuah bentuk pemecahan masalah, ya, penyelesaian dalam sebuah kesulitan yang akan kamu berikan dengan kemudahan. Coba di sini kita akan melihat dari segi emosional yang akan kamu capai itu nantinya seperti apa. Ini mengenai tentang emosional, ya, Mang baby, ya, Mang ya, mengenai tentang namanya sebuah pembelajaran hidup kamu di kedua masa lampau. Ini mengenai tentang biksu ataupun biksuni, ya.
Jadi kehidupan kamu lebih banyak dijalankan dengan sebuah pengabdian spiritual, isolasi ataupun sebuah aturan dari ajaran kamu ya di masa lalu ya. Jadi kebanyakan dulunya kamu kebanyakan menjadi orang yang suci, orang yang tulus hati mendoakan orang lain dan menjadi vegetarian. Orang yang cukup baik dalam merencanakan apa yang menjadi tujuan hidup kamu seperti apa ya. Dalam hidup kamu ya di masa-masa yang sekarang, yang saya lihat di sini adalah kamu cenderung untuk lebih banyak mengasingkan diri dari orang lainnya. Karena kenapa? Mungkin saat ini kamu merasa bahwa di saat seperti ini kamu lebih nyamannya di saat sendirian. Orang lain bahkan mungkin menyebut kamu sebagai orang yang kalem, orang yang pendiam, dan orang yang kurang pergaulannya. Nah, jadi seperti ini adalah kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah pemutusan kata sumpah ya. Seiring berjalannya waktu, apa yang kamu capai di sini, emosional kamu tuh selalu dibayangi dengan pendekatan diri kamu kepada Tuhan kamu secara lebih optimal gitu ya. Jadi kata sumpah kamu tidak pernah lepas dari yang namanya spiritual, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu selalu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling terpencil, kamu orangnya adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling suci, orang yang paling takut untuk melakukan sebuah dosa ataupun kesalahan ya. Jadi kamu lebih banyak hidup menyendiri dan tanpa ada sebuah ikatan pertemanan, persahabatan yang mungkin lebih terpengaruh ya. Jadi mungkin kamu lebih suka hidup sendirian, apalagi mungkin dalam pencapaian, dalam hasil yang maksimal dengan diri kamu sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak memecahkan ataupun menjauhkan, membuat kata sumpah kamu terpecahkan. Kamu harus bisa menghilangkan kata sumpah kamu. Jadi di sini yang salah adalah mengornan adalah kata sumpah ya. Jadi kamu harus bisa memisahkan, memutuskan dan menghalangi dan menghancurkan gitu ya. Apapun yang menjadi sebuah kehidupan kamu, itu yang akan memberikan sebuah sikap energi yang baik. Kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura ya. Jadi apa yang harus bisa lakukan dengan apapun yang akan kamu capai nantinya, itu akan memberikan sebuah energi yang cukup baik jika kamu bisa berjuang mati-matian melawan kata sumpah kamu. Hidup kamu di masa sekarang tidak aman ya, apalagi merasa berjuang ketidakamanan mengenai tentang sebuah finansial. Sumpah kamu di kehidupan masa lampau itu lebih banyak mempengaruhi kehidupan kamu di masa sekarang. Dari segi finansial, kehidupan kamu hubungan yang romantis, penyangkalan diri sehingga kamu merasa tidak layak ataupun takut akan sebuah keberkahan. Nah, jadi di sini secara sadar kalau bisa kamu bisa melepaskan kata sumpah itu. Kamu jangan melekat dari segala arah ke arah waktu penjuru ya. Jadi kamu harus bisa melakukan sebuah kata sumpah ya, lakukan dengan kata pencerahan aura dan saya bisa membantu kamu untuk memutuskan kata sumpah kamu ya. Jadi untuk saat ini sih memang apa yang kamu capai di sini, kamu memang lebih suka menyendiri dan kamu lebih suka memberikan sesuatunya dengan sikap energi yang cukup baik ya, energi yang cukup positif dalam apa yang akan kamu rencanakan. Nah, terus juga yang kedua, ini mengenai tentang baby ya. Emosional kamu di sini adalah pikiran bawah sadar kamu tuh di sini mengungkapkan bahwa kehidupan kamu bisa mendapatkan, menerima sebuah jawaban dalam bentuk pikiran dan perasaan. Mempercayai di bawah alam sadar kamu di sini adalah perlahan-lahan dan secara lembut kamu bisa membantu kamu untuk mengingat dan melepaskan sebuah bentuk kenangan yang cukup menyakitkan ya. Karena kenapa? Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai, ini mengenai tentang sebuah perubahan ya. Manifestasi kehidupan kamu di sini adalah mengumpulkan lebih banyak potongan teka-teki ya, tanda-tanda kenangan ataupun bisa merasa percaya diri dalam mengklaim kehidupan kamu di masa lalu. Di sini yang mengenai baby, ini kehidupan kamu penuh dengan teka-teki. Kehidupan kamu cukup banyak memberikan sebuah energi yang cukup berkesan, ya. Mungkin kamu berada di satu tempat, sepertinya kamu pernah merasakan mengalami tempat tujuan seperti ini, ya.
Jadi ibaratnya kamu lebih banyak mengalami perasaan deja vu ya. Nah, jadi baby ini mengetahui tentang sebuah hasrat, sebuah jawaban kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu capai ya. Jadi ini mengenai tentang sebuah bentuk kenangan masa-masa tanda-tanda hidup kamu seperti apa. Jadi kamu lebih banyak mengklaim kehidupan masa lalu di masa sekarang ya. Nah, jadi bentuk emosional kamu di sini adalah bentuk pemecahan dari kata sumpah kamu di masa lalu. Ya, jadi kamu jangan terlalu merasa diri kamu tuh paling suci ataupun paling polos, karena hidup kamu di sini adalah merasa tertekan dan terpenjara oleh yang namanya kata sumpah kamu di masa lalu, ya. Jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak mendapatkan sebuah energi yang positif ya, tetapi untuk ke hal yang negatif juga ya. Jadi itu semua tergantung dari cara berpikir kamu ya. Bentuk pencerahan aura di sini adalah dulu kehidupan kamu kebanyakan mengalami untuk orang yang beriman, orang yang suci gitu, sehingga kamu lebih banyak terikat oleh kata sumpah di masa yang sekarang ya. Nah, sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan energi yang baik. Lalu apa yang menjadi perjalanan hidup kamu seperti apa? Gentle Gardener, Deep Freeze ya. Mengenai tentang Gentle Gardener, ini mengenai tentang jadilah diri kamu apa adanya ya. Kamu jangan menjadi sesuatu yang lebih munafik ataupun sesuatu yang membuat kamu tuh lebih berkesan tetapi tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan baik ya. Kamu harus bisa melakukan segala sisi yang baik dengan sikap energi yang positif. Kamu jangan selalu menghayal, mengeyel ataupun lebih banyak memikirkan sesuatu yang tidak pantas kamu pikirkan. Karena segala sesuatu yang harus kamu capai di sini ini mengenai tentang sebuah hasrat energi kamu seperti apa ya. Segala sesuatunya pasti ada musimnya ya. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak menunda aktivitas kamu dan lebih banyak berpola, beristirahat, dan kembali memulai awal hidup kamu yang baru ya. Jadi kamu lebih banyak mengembangkan sesuatunya dengan sikap energi yang baik, dan kamu jangan memberikan sesuatu yang cukup memberikan sebuah energi yang lebih banyak merugikan diri kamu. Perjalanan hidup kamu di sini adalah jadilah diri kamu apa adanya, jangan mengikuti orang lain, ataupun jangan selalu melakukan bahwa kamu tidak bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dan di masa depan kamu. Setiap ada musimnya, setiap kehidupan pasti ada musimnya, dan proses perubahan hidup kamu di sini adalah lebih banyak santai dan nyaman dalam hidup kamu, karena kamu jangan selalu banyak memberikan sebuah ketegangan hidup kamu, dan kamu jangan selalu memberikan sebuah energi yang cukup tidak baik. Karena energi yang cukup tidak baik itu lebih banyak melekat dalam hidup kamu seperti apa. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai nantinya tidak menggambarkan sebuah energi yang cukup besar ya. Energi yang cukup bagaimana, kamu malah tidak tahu apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan, tetapi apa yang kamu sikapi tidak benar-benar kamu lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk tujuan kamu yang akan kamu sikapi ya? Tujuan rencana kamu dalam waktu kamu dekat ini mengenai tentang yang namanya gateways of light ya. Kamu harus bisa memiliki sebuah akses rencana tujuan kamu yang tak terbatas ya. Kesadaran yang lebih tinggi dalam kecerdasan, potensial kecerdasan yang lebih optimal. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang harus kamu capai itu adalah sebuah bentuk gambaran pola hidup kamu seperti apa dalam menggapai yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Jadi hidup kamu di sini sebenarnya tidaklah susah, hanya saja sebuah bentuk penggambaran hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Terus juga yang kedua, ini mengenai tentang The Amazon Queen ya. The Amazon Queen mengenai tentang sebuah bentuk perjuangan, sebuah loyalitas, bagaimana kamu lebih banyak berani mencapai sebuah jalan resolusi kedamaian kamu. Jadi hidup kamu harus bisa lebih banyak berdamai dengan lingkungan sekitar kamu, banyaklah berbaur, banyaklah mengalami sebuah pergaulan yang sehat, sehingga kamu bisa mencapai sebuah energi yang cukup baik, energi yang cukup positif dalam mengembangkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Sadarlah dan jadilah diri kamu seutuhnya, supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, positif dalam memberikan sebuah gambaran bagaimana akan kamu sikapi nantinya dalam berprestasi ya. Oke teman-teman, lakukanlah bentuk pencerahan aura jika kamu mau, dan saya bisa membantu kamu untuk memutuskan kata
sumpah kamu di masa lalu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu yang ketiga yaitu kucing warna putih. Sesuatu yang akan kamu hadapi dengan memilih kartu yang ketiga. Ini ada kartu House, Privilege Lady ya. Dengan kartu House ya, ini mengenai tentang dalam waktu yang dekat ya. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan ke depan, sesuatu yang mewakili tentang sebuah properti, transaksi tanah, rumah, bangunan, ataupun sebuah kesenangan ya. Itu nanti akan kamu capai nantinya dalam waktu 6 bulan ke depan ya. Nah, di sini sesuatu hubungan yang cukup kokoh, cukup kuat dan mantap ya. Bisa memberikan sebuah energi dalam membangun sebuah rumah, apartemen, ataupun sebuah keberuntungan. Karena yang saya lihat di sini adalah akan bisa kamu capai dalam waktu yang dekat untuk mendapatkan sebuah hubungan yang baik dalam membangun sebuah komitmen, harapan, ekspektasi yang menjanjikan ya. Nah, tergantung dengan kartu Privilege Lady, ini mengenai tentang yang namanya bentuk kesenangan, kreativitas, kemewahan, kehidupan yang baik, dan sesuatu hal yang cukup indah ya. Nah, karena yang saya lihat di sini, ini mengenai tentang sebuah fase keberuntungan, fase di mana lebih banyak berhubungan dengan keluarga, ya, mencapai sebuah kemakmuran, kemewahan, kreativitas, pengembangan hidup kamu, dan sebuah kesehatan ya. Nah, jadi apa yang akan kamu capai nantinya di sini bisa memberikan sebuah kehidupan kamu yang cukup nyaman dan memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Ini adalah bentuk sebuah fase kehidupan kamu dengan tahap tingkat kebebasan kamu dalam mencapai apa yang menjadi berikan dalam diri kamu ya. Hidup kamu bisa menjadi lebih positif jika kamu bisa lebih banyak bersabar dan menunggu dalam waktu 6 bulan ke depan ya. Coba kita akan melihat dari segi emosional kamu ya. Ada trust and faith, the arts ya. Nah, trust and faith ini mengenai tentang sebuah bentuk kepercayaan, sebuah bentuk keimanan kamu ya. Nah, ini yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah emosional kamu, lebih banyak mempengaruhi sebuah bentuk kepuasan hati kamu, kedamaian, kenyamanan, dan kegembiraan yang kamu alami ya. Nah, trust and faith ini mengenai tentang sebuah kepercayaan ya, diri kamu terhadap orang lain ataupun orang lain terhadap diri kamu, sehingga kehidupan kamu di sini lebih banyak berakar pada kehidupan kamu di masa lalu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kamu itu lebih banyak memberikan sebuah persekutuan antara jiwa kamu dengan Tuhan kamu ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah untuk mengenai tentang sebuah pembelajaran hidup kamu di beberapa masa lalu, untuk memberikan sebuah energi yang cukup memberikan rasa sakit hati ataupun yang menyakitkan ya. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini adalah perlu harus kamu perhatikan dan bisa memaafkan orang lain. Jika kamu bisa memaafkan orang lain itu lebih bagus ya. Dan yang mungkin di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak mengikuti kata bimbingan, menghindarinya untuk lebih banyak supaya kamu tidak tersakiti ataupun menyakiti orang lain. Dan kamu juga harus bisa dibimbing untuk bisa lebih banyak mempercayai orang lain ya. Jangan terlalu banyak gelisah gundah, jangan terlalu banyak putus asa, tapi jangan berikanlah segala sesuatu dengan sikap energi yang cukup baik ya. Nah, terus juga di sini ada kartu The Arts ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk seni ya. Mengenai The Arts ya. Nah, ini memiliki sebuah bentuk bakat yang artistik, kreativitas ya, kreatif dalam mengembangkan ekspresi kamu. Kamu memiliki sebuah pengembangan bakat kemampuan dengan hal-hal yang berhubungan dengan seni ya. Jadi hidup kamu di masa sekarang bisa dibilang bawaan kamu, hidup kamu di sini lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup positif ya. Karir yang cukup menguntungkan, kegemaran atau hobi yang memuaskan, dan kamu bisa lebih banyak mengembangkan kreativitas, kerajinan kamu, bimbingan batin kamu, dan kreativitas kamu seperti apa. Hidup kamu di sini yang saya lihat adalah kamu bisa mengembangkan segala sesuatu dengan baik dengan keinginan kamu ya, dengan the arts ya, apa yang kamu capai, apa yang kamu sikapi di sini ya, mungkin bisa mengembangkan sebuah energi yang cukup positif ya. Tapi di satu sisi ya, kamu harus bisa mengembangkan segala sesuatunya dengan energi yang baik.
energi yang cukup positif dalam mengembangkan apa yang bisa menjadi sifat naluri kamu dalam mengembangkan apa yang menjadi prioritas. Hidup kamu, emosional kamu sebenarnya sangat bagus ya. Emosional kamu cukup positif dan cukup bijaksana. Hanya saja kamu harus bisa lebih banyak mempercayai lagi sebuah bentuk kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati kamu terhadap orang lain, dan janganlah terlalu banyak menaruh rasa dendam, amarah, kesal, dendam, dan kecewa. Apalagi gelisah, takut-takut, dan tidak percaya dengan orang lain ya. Nah, yang menjadi tujuan hidup kamu seperti apa? Dalam rencana tujuan hidup kamu ya, yang akan kamu sikapi dalam perjalanan hidup kamu di sini ada ride the wave, follow the leader ya. Di sini ya, pertama perjalanan hidup kamu ride the wave ya. Saat ini sih kamu bisa mencapai sebuah kesuksesan itu dengan mudah. Tanpa berusaha pun kamu bisa mencapai sebuah keikhlasan dalam mencapai kesuksesan. Apa yang bisa kamu capai dan apa yang bisa kamu dapatkan ya. Nah, jadi kehidupan kamu sebenarnya tidaklah susah untuk menggapai apa yang menjadi sifat energi kamu, dan kamu bisa lebih banyak menjadi sebuah panutan ataupun sebuah pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bisa memberikan sebuah pengajaran bagi orang lain ya. Kehidupan kamu harus bisa diimbangi dengan segala bentuk sifat keaslian dan kejujuran yang cocok untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak memimpin, meninjau, memantau, dan mengatur kehidupan kamu seperti apa dalam hidup kamu ya. Hidup kamu sebenarnya bagus asalkan kamu bisa mencapainya dengan penuh kesabaran. Dalam waktu 6 bulan ke depan nanti akan mendapatkan sebuah energi yang cukup baik dan positif, penuh dengan harapan yang akan kamu sikapin ke depannya nantinya ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk tujuan hidup kamu seperti apa. Goddess of Balance, The Fallen Star ya. Nah, kita akan melihat lebih jelas apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Goddess of Balance, kamu harus bisa lebih banyak menciptakan dan membina hubungan yang baik, hubungan timbal balik ya. Nah, kamu harus bisa memberikan sebuah kepercayaan, ketetapan hati, keteguhan, dan kamu harus bisa lebih banyak belajar dari orang yang berpengalaman ya. Membatasi, memberi, dan menerima itu memang penting, tetapi kamu harus bisa memberikan banyak belajar, mempercayai orang lain, dan kamu bisa banyak belajar, bisa dihargai dan dihormati untuk kepercayaan orang lain ya. Nah, jadi menciptakan dan membina sebuah hubungan timbal balik, tujuan hidup kamu adalah memberikan sebuah energi yang positif dan menciptakan dan mengembangkan ide kreativitas, ide yang bagaimana akan membawa dalam sebuah cahaya harapan putih, cahaya harapan yang baik ya. Dan terus juga di sini yang saya lihat bentuk gambaran hidup kamu, tujuan hidup kamu di sini adalah The Fallen Star ya. The Fallen Star ini mengenai tentang berani melangkah ke cahaya dengan cinta, berani melangkah ke kehidupan awal hidup yang baru dengan sikap energi yang cukup memperhatikan energi kamu, bagaimana cara mengembangkan untuk kehidupan di masa depan ya. Kamu bisa memelihara bentuk pemikiran, fisik, dan jiwa kamu. Istirahatlah dan sebagai bentuk pemulihan untuk menuju hidup awal kamu yang baru ya. Nah, jadi kamu tidak perlu banyak khawatir dalam menggapai apa yang bisa menjadi hidup kamu, karena tujuan hidup kamu ini sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja bersabar dan banyak percaya, banyak memberikan sebuah energi yang positif, membina, dan jangan terlalu banyak membatasi hidup kamu dalam hidup kamu ya. Hidup kamu adalah sesuatu hal yang cukup baik dan positif jika kamu bisa mengembangkan energi yang cukup optimal dalam apa yang bisa menjadi perkembangan hidup kamu ya. Oke teman-teman, lebih bagus ini lakukan pencerahan aura ya jika kamu mau. Nanti saya bisa bantu kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya dalam menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Segala sesuatu yang akan kamu hadapkan ini mengenai tentang Mature Woman Calvin ya. Mature Woman mengenai tentang kedewasaan dalam sebuah tokoh utama dalam hidup kamu ya. Sebuah perempuan bisa menjadi sebuah kerabat, nenek, ibu tiri, ataupun keluarga kamu yang lainnya ya. Nah, jadi sini adalah sesuatu yang mungkin akan ikut campur ataupun
yang akan membuat sebuah masalah dalam hidup kamu ya. Karena di sini mature woman ada sesuatu yang mungkin akan diberikan dengan sebuah masalah yang cukup bertubi-tubi ataupun masalah yang tidak membawa dalam sebuah solusi ya. Sesuatu yang akan kamu hadapkan dalam waktu dekat di sini mengenai tentang sebuah kehidupan yang cukup menantang, kehidupan yang sangat bergantung pada orang-orang di sekitar kamu ya. Karena kenapa? Ini mengenai tentang sebuah kontak batin ya, sebagai sesuatu yang mungkin bentuk penyelesaian dan final ya. Hidup kamu di sini adalah lebih banyak mempertimbangkan jangan sampai membawa sebuah amarah, kehancuran, kedengkian, dan sehingga sesuatu hubungan yang harus diakhiri ataupun sesuatu dalam pemutusan. Mungkin dalam sebuah hal pekerjaan, mungkin dalam hal bidang aspek yang kamu geluti, mungkin juga dalam hal bidang hubungan, ya. Jadi sehingga di sini terjadi secara tiba-tiba dengan diawali dengan seorang wanita yang membuat masalah demi masalah sehingga hidup kamu tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan, efek yang membawa dalam energi positif. Kita akan melihat mengenai kehidupan kamu secara emosional, ya. Ada farm, ada spirituality and religion, ya. Ini mengenai tentang farm, mengenai tentang sebuah bentuk kehidupan kamu di dunia pertanian, ya. Kamu dulunya lebih banyak hidup dalam sebagai kehidupan yang orang yang sederhana, orang yang bahagia tetapi bisa menikmati sebuah kehangatan kehidupan kamu dengan kehidupan yang cukup sederhana ya. Kehidupan yang cukup baik dalam membawa energi yang cukup besar ya. Nah, jadi di sini kehidupan kamu di sini sebenarnya cukup mandiri dan cukup bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar ya. Sehingga di kehidupan yang sekarang kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik, energi dalam bentuk-bentuk gambaran kesuburan, bentuk-bentuk gambaran yang mungkin membawa energi yang cukup baik, ataupun dalam kehidupan yang memberikan sebuah pertumbuhan, ya, sehingga dalam hidup kamu lebih banyak membawa sebuah energi yang cukup besar, energi yang cukup membawa dalam kesuburan dan peningkatan dalam hidup kamu. Jadi, yang saya lihat emosional kamu di sini adalah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sikap yang cukup besar dalam mengembangkan apa yang menjadi kreativitas, menjadi tujuan, menjadi apa yang menjadi tujuan prioritas, menjadi tujuan dalam apa yang menjadi kebahagiaan, kepuasan hati, ya. Dan terus juga di sini spirituality and religion, spiritualitas agama kamu, ya, lebih banyak mendapatkan sebuah berbagai pengalaman, kesempatan, bisa menjelajahi dan bisa melakukan perjalanan hidup kamu. Ya, hidup kamu di sini kebanyakan terjadi dalam bentuk hal yang cukup positif. Kehidupan di masa lalu, kamu lebih banyak menjalani sebuah perjalanan spiritual, ya, agama yang berbeda di masing-masing kehidupan, ya. Jadi kamu lebih banyak mendapatkan sebuah energi di masa lalu dan mendapatkan sebuah gambaran yang cukup besar di masa sekarang ya. Sehingga pengetahuan spiritual kamu di kehidupan masa lalu, jiwa dan hidup kamu di sini adalah kamu lebih banyak terhubung oleh namanya sebuah kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi sebuah ilahi yang tak terbatas dan sehingga di sini jalan spiritual kamu, agama kamu tuh melalui sebuah jalan alternatif ya. Sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah jalan kedamaian batin dan apa yang kamu cari bisa kamu capai dengan berbagai kesulitan ataupun sebuah teka-teki. Kehidupan kamu hidup bahagia, tetapi kamu selalu memecahkan masalah dengan teka-teki yang kamu hadapi, ya. Nah, jadi bentuk emosional kamu tuh sebenarnya kamu sangat bangga dengan diri kamu sendiri, ya. Senang atau tidak, baik atau buruknya, kamu selalu memecahkan bentuk masalah dengan energi yang cukup besar. Energi yang cukup menjanjikan bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah bentuk kepuasan. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi perjalanan hidup kamu. Ada kartu details, Golden Palace ya. Details ya, perjalanan hidup kamu. Kamu harus bisa memiliki bentuk pola berpikir kamu yang cukup kuat.
berusaha memberikan sebuah bentuk pemecahan, memperhatikan masalah dengan baik, ya. Terus yang kedua ada Golden Palace, ya. Ini mengena tentang sebuah kecukupan, ya. Jadi hidup kamu selalu dibayangi dengan energi yang cukup positif. Hanya saja bentuk pemikiran kamu di sini, kamu selalu tidak terbayarkan ataupun kamu selalu merasa bahwa banyak kejanggalan dalam hidup kamu, jadi kamu harus bisa lebih banyak memecahkan bentuk pola teka-teki dalam hidup kamu. Masalah yang kamu hadapi, kamu tidak bisa menerima dengan begitu saja, tetapi kamu selalu mengembangkan dan kamu selalu mencari tahu mengapa, kenapa, bagaimana, dan apa tujuannya, ya kan? Nah, jadi hidup kamu di sini mulai dari sekarang harus bisa lebih dari cukup, ya. Apa yang kamu rasakan, kamu jangan mencari sebuah kesalahan ataupun memberikan sebuah bentuk teka-teki kehidupan kamu, karena perjalanan hidup kamu di sini masih panjang. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sikapi, kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk pola pemikiran kamu yang cukup baik dalam memperhatikan hal-hal yang kecil. Jangan selalu memperhatikan ataupun membentuk pemecahan masalah, tetapi perhatikan hal yang kecil sampai ke hal yang besar, ya. Nah, itu adalah bentuk tujuan hidup kamu. Jika kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, itu sangat lebih bagus sekali, ya. Tapi kalau jika kamu tidak bisa, kamu selalu ingin mencari tahu, mencari kesalahan dalam hidup kamu, dan apa yang kamu terima dan apa yang kamu alami, ya mungkin saja itu akan menjadi sebuah bentuk beban dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi suka atau tidak, itu semua tergantung dari bentuk pola berpikir kamu yang cukup panjang dan mungkin bisa membawa dalam sebuah kerugian ataupun yang cukup berkepanjangan dalam sebuah pemecahan masalah, ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tentang tujuan hidup kamu dalam waktu dekat adalah The Little Star, The Holy Child, ya. Nah, jadi di sini The Little Star ini mengenai tentang sebuah rangkulan emosi, ya. Kamu harus bisa menghidupkan kembali energi kamu dengan bentuk pemecahan masalah kamu di masa lalu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Jiwa batin kamu seutuhnya dan secara menyeluruh, ya. Jiwa kamu kembalilah kepada Tuhan kamu dan janganlah selalu mencari sebuah kesalahan dalam hidup kamu. Janganlah kamu selalu mencari sebuah teka-teki, memecahkan masalah yang tidak ada ujungnya, sehingga kamu selalu merasa frustasi, stres, dan kamu tidak mendapatkan sebuah energi yang cukup baik, ya. Jadi my inner child is whole and complete. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar, cukup baik dalam menghidupkan kembali hidup awal kamu yang baru, ya. Nah, terus juga di sini ada kata The Holy Child. Ini mengenai tentang sebuah ilahi, ya. Kamu adalah sebuah tuntunan, sebuah bentuk pembelajaran jiwa kamu kepada Tuhan kamu. Mengangkat kembali dan kamu rujukan kembali jiwa kamu pada Tuhan kamu dan kamu sikapilah dengan sikap yang cukup besar, sikap yang cukup baik dalam memperhatikan energi yang hal sekecil apapun bisa berubah menjadi energi yang positif. Jadi apapun yang menjadi tujuan hidup kamu, kamu harus bisa menyikapi dengan lebih seksama dan mungkin jangan terlalu memberikan sebuah bentuk kesalahpahaman, menyendiri atau menyalahkan, karena hidup kamu tidak lepas dari yang namanya kehidupan. Teka-teki, jadilah teka-teki, tidak perlu menjadi sebuah bentuk pokok pemecahan masalah. Nantinya akan terbuka sendiri dengan bentuk masalah yang akan kamu jalankan nantinya, ya. Menurut saya, lakukanlah pencerahan aura dengan saya supaya saya bisa membantu kamu lebih jauh dan lebih dekat lagi, supaya saya bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif dan hidup kamu bisa lebih bagus lagi dan lebih mapan antara jiwamu dengan Tuhanmu, dan lingkungan sekitar kamu bisa lebih bagus lagi dengan energi yang kamu capai, energi positif, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai dari ramalan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Inilah hasil ramalan yang akan kalian capai. Jika memang sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai have fun dalam meramal sesuatu, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Di sini ada sudah memasuki di bulan September, saya ada kasih harga edisi, harga paket promo yang lebih murah, ataupun sesuai dengan budget ataupun sesuai dengan keinginan kamu, ataupun bisa mengikuti aturan ketentuan yang terlebih yang dahulu, ya, yang dulunya ketimbang mengikuti edisi paket promo, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 08191963
5839 dan saya tunggu Anda untuk bisa dibantu memecahkan masalah kamu yang selama ini kamu hadapi ya. Oke teman-teman, Evan Jamon pamit dulu dan sampai jumpa.